Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Kita semua mengetahui tugas sebagai ayah, suami, warga negara, tetapi kita melupakan seringkali tugas dalam hidup ini. Tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, mengabdi, beribadah kepadanya. Ibadah dalam pengertian luas, segala aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Dengan catatan selama niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, dan tujuannya mencari ridha Allah, itu adalah ibadah. Aktivitas keseharian kita, bekerja, belajar, mencari nafkah, itu adalah semua ibadah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mahdoh, ada yang ghair mahdoh. Ada yang sosial, ada yang ritual. Seluruhnya adalah ibadah. Dengan catatan tadi 3, niat, cara, dan tujuan. Karena itu jadikan setiap helaan napas, detak jantung kita, keseharian kita bernilai di hadapan Allah. Bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari rezeki, menjemput rezeki adalah ibadah selama niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Berumah tangga, ibadah, niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari Allah, ibadah. Berekonomi, berpolitik, berbudaya, bermasyarakat, bernegara, berbangsa adalah ibadah selama 3 catatan tadi, niat, cara, dan tujuan. Jadi tugas kita dalam hidup ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui tugas hidup, kita juga harus mengetahui dari
tugas hidup itu adalah ibadah, kita harus mengetahui bahwa selama kita hidup ini kita mengalami ujian hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kehidupan kematian, siapa yang terbaik amalnya. Ujian berupa sakit, ujian berupa sehat, ujian berupa kaya, ujian berupa miskin. Digulirkan ujian hidup yang kita alami di dunia ini. Apakah kita lulus dengan nilai terbaik atau kita tidak lulus, bahkan nilainya terburuk, na'udzubillahi min zalik. Seperti anak kita yang sekolah, untuk naik ke kelas, untuk naik tingkatan, dia mengalami ujian yang diberikan guru dan dosennya. Lulus atau tidaknya, nilainya terbaik atau tidaknya, kalau dia sungguh-sungguh dalam menghadapi ujian. Begitu pula dengan kita, selama kita beriman kepada Allah, maka selama itu kita diuji oleh Allah. Seringkali kita salah paham bahwa ujian itu adalah susah, musibah, sakit. Padahal seluruh aktivitas kita adalah ujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luluskah kita dari ujian berupa musibah dengan sabar, berupa nikmat dengan syukur? Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amralahu khair, ajaib bagi hamba Allah yang beriman, kehidupannya adalah baik untuknya. Baik apanya? Ketika dia tertimpa musibah dia sabar, ketika dapat nikmat dia bersyukur. Sabar syukur adalah baik untuk hamba Allah yang beriman. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang susah, miskin, melarat, mengadukan masalah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Musa, engkau kan dekat dengan Allah, bahkan Nabi. Saya bosan jadi orang miskin, susah, melarat. Saya ingin menjadi orang kaya, rezekinya mudah. Nabi Allah Musa dengan tersenyum menjawab pertanyaan orang tadi. Bersyukurlah kamu kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Hidup kamu akan mudah, akan berkah. Orang tadi ketika mendengar jawaban dari Nabi Allah Musa marah, tidak puas. Ada-ada aja kau wahai Nabi Allah Musa. Bagaimana saya bersyukur kepada Allah? Hidup saya susah, hidup saya melarat. Ngambek dia pulang, tidak puas dengan jawaban Nabi Allah Musa. Lain hari ada orang kaya mengadukan masalahnya kepada Nabi Allah Musa. Ini aneh orang kaya ini. Wahai Nabi Allah Musa, saya dari dulu sampai hari ini hidup saya diberikan oleh Allah kemudahan, rezeki. Saya menjadi orang kaya. Tapi rasa-rasanya saya bosan menjadi orang kaya. Sekali-kali saya ingin jadi orang miskin, bagaimana caranya? Nabi Allah Musa tersenyum lalu menjawab, hai fulan, kalau kamu ingin jadi orang miskin melarat, ingkari nikmat Allah. Jangan kamu bersyukur kepada Allah, pasti kamu jadi orang miskin. Dia marah, tapi marahnya bagus. Saya Nabi Allah Musa, bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Bagaimana saya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Begitu banyaknya nikmat Allah, bahkan kalau dihitung saya tidak akan mampu nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Dari tubuh saya saja, mata ini bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, bisa ngomong, telinga, kaki tak bisa melangkah, tangan bisa memegang, seluruh anggota tubuh ini, belum jantung, ginjal, baru seluruhnya. Sulit saya rasanya mengingkari nikmat Allah. Singkat cerita, apa yang terjadi? Orang miskin tadi makin miskin, makin melarat, makin susah, karena dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi makin kaya, makin berkah hidupnya, makin bertambah hartanya, karena selalu bersyukur kepada Allah. Sesuai dengan Allah firmankan dalam Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti aku tambahkan nikmatku. Jika kalian berkufur, ingkari nikmat Allah, azabku amat sangat pedih. Orang yang bersyukur itu pasti bertambah nikmat Allah. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, selama kita hidup ini, kita pasti mengalami ujian hidup. Kemudian yang berikutnya adalah pedoman hidup. Setelah kita mengetahui tugas hidup ini ujian, kita juga harus mengetahui pedoman hidup kita yang menyelamatkan hidup dunia akhirat kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amraini lan tidillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah sunnah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan tersesat dengan kedua hal itu, Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketika kita membeli mobil, motor, pasti perusahaan, pabrik mobil itu mengeluarkan buku panduan. Lalu kita ngomong, ini kan mobil saya, uang saya, terserah saya. Tidak mengikuti buku panduan yang ada dalam buku panduan itu. Apa yang terjadi? Mobil itu rusak, turun mesin, susah untuk dipakai lagi. Begitu pula dengan hidup ini. Allah telah mengeluarkan firman-Nya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Rasulullah menyatakan, itulah pedoman hidup kita. Kalau kita tidak mengikuti pedoman hidup kita, bagaimana hidup kita menjadi bahagia? Bagaimana kita akan selamat dunia akhirat? Pedoman hidup kita adalah Quran dan Sunnah. Setelah mengikuti pedoman hidup, kita harus tahu juga siapa teladan hidup kita. Mana yang harus kita teladani sehingga hidup ini menjadi terarah, teratur, yaitu tidak ada lain kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Sebagai apapun kita, Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Beliau adalah suami terbaik, ayah terbaik, kakek terbaik, pemimpin terbaik, jenderal terbaik, politikus terbaik, negarawan terbaik, seluruhnya guru yang terbaik. Kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam keseharian kita, dalam profesi apapun kita. Rasulullah ada teladan yang terbaik. Quran berjalan sebagaimana kulukul Quran yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah Quran yang berjalan, yang bisa kita teladani dalam keseharian kita. Itulah teladan hidup kita. Setelah kita mengetahui teladan hidup, kita harus mengetahui visi misi hidup kita di dunia ini, yaitu masuklah ke dalam agama Islam keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Seringkali banyak di antara kita beragama, berislam itu dalam sebatas ritual, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi ketika bermasyarakat, berpolitik, berekonomi, berbudaya, lupa dengan aturan Islam, bahkan melanggar aturan Islam. Nauzubillahi min zalik. Inilah pentingnya visi misi hidup kita, beragama dan masuk ke dalam keseluruhan dalam agama itu. Jangan memilah. Ada orang sholatnya rajin tapi maksiatnya tekun. Dia puasa tapi juga berbohong. Dia zakat tapi makan harta riba. Dia haji tapi juga korupsi, zalim. Berarti dia beragama aja sekedar ritual saja, belum menerjemahkan kehidupan beragamanya dalam masyarakatnya, dalam berkeluarganya, dalam berpolitiknya, dalam berekonominya.
dalam berbudayanya. Inilah diingatkan, visi misi hidup kita adalah masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, hidup di dunia ini sementara. Orang beriman sangat sadar bahwa hidup nanti kelak panjang tanpa akhir di akhirat. Karena itu ia olah hidup yang sementara ini menjadi bermakna untuk hidup tanpa akhir di akhirat kelak. Kita akan hidup selama-lamanya. Aqyasul ummati, kata Rasulullah, zikrul maut wa asyadu istidadan. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Karena kita hidup nanti bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi khalidina fiha, selama-lamanya. Jadi orang itu sangat bodoh kalau dia melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak sadar nanti di akhirat akan dibalas kemaksiatannya. Itulah yang membuat hamba Allah yang beriman kesibukannya asik memperbaiki diri, tidak tertarik dengan aib orang lain, apalagi menceritakan. Tidak mungkin dia maksiat, jangankan maksiat, terbesit hati untuk maksiat pun tidak ada. Dan itulah karena ia sadar betul, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik dan lebih kekal di dunia ini. Inilah inti daripada khutbah Jumat kali ini. Hakikat hidup, tugas hidup, ibadah, ujian hidup, pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah, teladan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Visi misi hidup adalah beragama secara keseluruhan, dan hidup ini sementara. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita agar hidup ini menjadi berarti dan kita pun menjadi bermakna, berbahagia, selamat dunia akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.